Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data Teori akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan artikel yang kami ambil yaitu Random Forest Classification Algorithm for Medical Industry Data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kalista Dian Kemala dengan NIM akhir 017 dan teman saya. Nama saya Angelia Luciana dengan NIM akhir 072. Oke, bisa di next. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, di sini industri medis menghasilkan data besar dan kompleks yang sulit dianalisis dengan metode tradisional. Machine learning, khususnya random forest, membantu meningkatkan akurasi diagnosis, namun performanya dapat ditingkatkan melalui transfer learning yang memanfaatkan pengetahuan dari model sebelumnya. Penelitian ini menggabungkan random forest dan transfer learning untuk menghasilkan prediksi penyakit yang lebih akurat dan efisien. Next. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, di sini yang pertama mengimplementasikan dan mengevaluasi random forest yang dikombinasikan dengan transfer learning untuk klasifikasi data. Kemudian yang kedua, menganalisis kinerja metode ini pada 4 dataset medis dari UCI Machine Learning Repository. Dan yang terakhir, membandingkan hasil akurasi yang diperoleh dengan studi-studi sebelumnya yang menggunakan random forest konvensional. Secara khusus, penelitian ini ingin membuktikan bahwa penerapan random forest dengan transfer learning dapat menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan efisien komputasi yang lebih baik dalam diagnosis penyakit. Next. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama memberikan kontribusi ilmiah dengan menunjukkan bahwa transfer learning dapat meningkatkan kinerja random forest pada dataset medis yang kompleks. Yang kedua, menyediakan model klasifikasi medis yang akurat dan efisien sebagai dasar pengembangan decision support system. Yang ketiga, mempercepat deteksi penyakit melalui prediksi cepat dengan waktu komputasi yang lebih rendah. Dan yang terakhir, mendukung pemanfaatan big data medis dengan metode machine learning yang lebih adaptif dan informatif. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk metodologi penelitian ini mencakup beberapa tahap utama. Jadi pertama kami ini paper ini mengumpulkan data terlebih dahulu dan ada 4 dataset yang dikumpulkan yang terkait dengan penyakit medis. Jadi ada Bupa Liver Disorders dataset, terus Pima Indians Diabetes dataset, UCI Heart Disease dataset, dan Wisconsin Breast Cancer dataset. Nah, keempat dataset ini diambil dari UCI Machine Learning Repository yang memang khusus untuk machine learning. Nah, habis itu dilakukan pra pemrosesan data atau data pre-processing yang jadi semua data yang memiliki missing value-nya dihapus, lalu nilai numeriknya ini dikonversi ke bilangan bulat karena ada kadang yang nilai numeriknya ini berbentuk string gitu loh, jadi ditukar menjadi nilai numerik sebenarnya seperti integer atau float. Terus pada dataset BUPA, atribut ketujuh dihapus karena tidak relevan, dan konsumsi alkohol harian diklasifikasikan menjadi dua kelas. Kelas zero yang zero 0 sampai kurang dari 3 dan kelas satu yaitu lebih dari 3. Oke, selanjutnya itu adalah implementasi algoritma. Jadi algoritma yang digunakan adalah random forest yang dijalankan menggunakan Python 3.9, Spider IDE, dan Scikit-learn library. Jumlah estimasi atau estimator atau TRIS divariasikan antara 5 hingga 150 dengan ukuran uji data antara 20% hingga 50%. Setiap eksperimen diulang sebanyak 5 kali untuk memvalidasi hasil. Terus performa diukur berdasarkan akurasi maksimum dan rata-rata. Jadi nanti akurasi maksimumnya itu adalah yang akan kami ambil untuk menilai seberapa akurat data ini. Cuma nanti akan ada perbandingannya dengan data rata-rata ini berapa. Lalu visualisasi hasil menggunakan Matplotlib 3D plot untuk menampilkan jumlah pohon atau trees, ukuran test set, dan akurasi model yang digunakan. Lalu
Tahap terakhir adalah evaluasi model, yaitu akurasi maksimum yang diperoleh, akurasi rata-rata selama pengulangan, jumlah pohon terbaik, dan proporsi data uji terbaik. Nah, ini adalah detail dataset yang kami gunakan. Jadi, untuk liver disorders atau BUPA ini jumlah datanya 345 dan atributnya ada 7. Nah, deskripsinya ini adalah data laki-laki dengan indikator kimia darah terkait gangguan hati akibat konsumsi alkohol berlebih. Nah, ini yang atribut ketujuhnya dihapus ini. Terus nanti ada P-Median dari diabetes dataset. Jumlah datanya ya 768, atributnya ada 8. Terus prediksi resiko diabetes pada wanita keturunan Indian Pima berusia lebih dari 21 tahun. Yang ketiga ada heart disease UCI. Ini ada di Python sendiri, Scikit kalau tidak salah. Itu jumlah datanya 34, atribut ada 14. Ini adalah prediksi penyakit jantung berdasarkan denyut nadi, tekanan darah, dan kadar gula. Yang keempat atau yang terakhir ada breast cancer Wisconsin. Ini juga ada di Scikit-learn, jadi bisa langsung diimport seperti Iris. Nah, ini jumlah datanya ada 699, atribut ada 10, serta ini adalah klasifikasi tumor jinak atau ganas, um, benign and malignant, berdasarkan ukuran fisik hasil pengukuran. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan uji coba. Oke, selanjutnya di sini ada hasil penelitian dan pembahasan uji coba dari keempat dataset yang tadi udah dikasih tahu sama Uci. Jadi dari keempat dataset yang digunakan, mereka menunjukkan akurasi yang berbeda-beda dengan akurasi tertinggi yang didapatkan dari jumlah presentase dari keseluruhan dataset serta jumlah tri yang berbeda-beda. Next, bisa kita lihat. Nah, untuk yang pertama di sini ada hasil penelitian yang terdapat di artikel dari dataset Bupa Liver. Nah, di sini untuk hasil keakuratan tertingginya itu adalah 66,65% saat menggunakan 42,5% dari dataset sebagai data pengujian dan jumlah trinya yaitu 60. Namun dengan metode modifikasi yang berbeda, keakuratan hasil dapat meningkat hingga 84% dan dari keseluruhan penelitian yang tersedia, keakuratan bervariasi dari 55% sampai dengan 84%. Bisa di next. Nah, ini untuk hasil uji coba yang kami lakukan pada dataset yang pertama. Terlihat bahwa di sini untuk akurasi tertingginya yaitu 71,01% yang diperoleh dari penggunaan 0,2 test sites atau 20% dari dataset dan pemilihan 20 jumlah trees. Nah, jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang ada di paper, hasil ini berada di atas rentang akurasi yang umumnya ada di laporan paper. Mungkin next. Untuk dataset yang kedua, ini hasil penelitiannya yaitu dari dataset Pima Indian Diabetes, di mana untuk dataset ini akurasi tertingginya itu ada di angka 80,52% yang dihasilkan dari penggunaan 30% dari dataset sebagai data pengujian dan penggunaan 90 tris. Saat dibandingkan dengan studi lain, angka yang dicapai dengan metode lain cenderung tinggi dan mirip. Next. Untuk hasil uji cobanya sendiri, aku terlihat di sini bahwa akurasi tertingginya yaitu 81,82% yang diperoleh dari penggunaan 0,3 test size atau 30% dari dataset dan pemilihan 50 tris. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang ada di paper, ini akurasinya benar kalau misalkan rentangnya tuh masih mirip-mirip di angka 80-an. Dan perbedaan kecil ini tuh bisa dipengaruhi dari konfigurasi jumlah trisnya maupun proporsi pembagian data. Namun secara keseluruhan performanya tetap konsisten dengan temuan studi yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan Uci. Oke, jadi ini adalah hasil penelitian Wisconsin Breast Cancer Dataset. Jadi ini penggunaan random forest dengan transfer learning menghasilkan tingkat akurasi sebesar
96,78% saat menggunakan 50% dari dataset sebagai data pengujian, dan 95 tris. Hal ini membuktikan bahwa metode ini sangat efektif untuk tipe dataset seperti ini. Jadi ini maksimal 96,78. Namun ada perbandingan dengan metode random forest lainnya seperti konvensional, jadi tidak pakai transfer learning, itu hanya sebesar 69,23%. Sementara itu, metode transfer learning ditambah RF konvensional di WK software itu menunjukkan hasil yang mirip-mirip dengan hasil di paper ini, yaitu 96,1%. Jadi ini hasil temuan Wisconsin Breast Cancer Datasetnya. Jadi ini memang tes size-nya berbeda, namun akurasi maksimumnya ini mirip-mirip gitu ya. Jadi memang em, hasilnya ini hasilnya ini menunjukkan kalau sedikit lebih rendah, tapi mungkin dengan tes size yang lebih besar ini bisa menghasilkan akurasi yang mirip-mirip atau mungkin bisa saja lebih itu dari hasil yang ada di paper. Tapi overall dengan em, gap 1% ini menunjukkan kalau memang hasilnya ini konsisten. Dan jumlah stresnya yang dihasilkan ini adalah 120. Oke. Lalu yang terakhir adalah hasil dari UCI Hard Disease Dataset. Itu dengan menggunakan 30% dari dataset dan 75 random tree. Sementara itu, tingkat akurasinya sebesar 87,91% dengan 75 trees dan dengan rata-rata akurasinya itu 86,81%. Nah, dari hasil uji coba kami sendiri, akurasi tertinggi ini mencapai 84,84% dengan jumlah tris sebesar 80% dan t size sebesar 30% dari total dataset. Jadi t size-nya sama, tapi jumlah trisnya ini sedikit berbeda. Kalau di paper itu adalah 75, tapi ini 80. Terus, tapi hasil dari grafiknya sendiri ini mirip-mirip, walaupun hasil dari paper kami ini memang hasil uji coba kami ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan uji coba yang dilakukan oleh paper tersebut. Nah, adapun dalam penelitian kami ini ada beberapa keterbatasan yang sudah diberitahukan di papernya, yaitu adalah akurasi. Karena akurasinya ini bergantung pada jumlah tris yang dihasilkan. Lalu ada PCA atau Principal Component Analysis. Jadi datanya ini bisa lebih akurat jika melakukan reduksi data menggunakan PCA. Lalu ada K-fold. Jadi jika melakukan validasi silang dengan metode K-fold dapat meningkatkan keakuratan data. Serta melakukan undersampling untuk menyamakan random undersampling pada data asli untuk meningkatkan keakuratan data dan mencegah overfitting data. Nah, kesimpulannya, metode yang digunakan dapat mendeteksi gangguan hati, diabetes, penyakit jantung, serta kanker payudara. Adapun metode yang digunakan pada paper lebih efektif karena mampu memprediksi penyakit-penyakit tersebut dengan lebih akurat menggunakan daya dan tenaga komputasi yang lebih sedikit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan.